Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus dan DKM Masjid Jami Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, yang saya hormati segenap para bapak, khusus Al-Mukarram Al-Sadayat, jamaah Majelis Taklim Sabtu Subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita semua selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian pelajaran Tauhid dengan panduan kitab Sifat 20, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang sifat wajib bagi Allah yang ke-9, yaitu sifat ilmu. Pada hari ini kita akan menyelesaikan karena masih ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan sifat ilmu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fit daraini amin. Qala, sekarang kita akan bahas tentang sikap seorang mukmin, ya, di dalam meyakini akan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemarin sudah kita bahas bahwasannya ilmu itu merupakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ilmunya Allah Ta'ala tidak berawal dan tidak berakhir, tidak terbatas, tidak terhijab oleh apapun. Jadi Allah mengetahui segala sesuatu dengan sejelas-jelasnya, atau disebut juga dengan istilah ta'alluq inkisyafan taman. Allah mengetahui segala sesuatu secara jelas dan terbuka dengan sejelas-jelasnya, tanpa ada hijab, tanpa ada perantara, ya. Ilmunya Allah tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersabab, tidak berproses, tidak butuh ini, tidak butuh itu. Pokoknya kita wajib berkeyakinan dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan sifat Allah dan milik Allah. Selain Allah Ta'ala yang disebut makhluk, termasuk kita manusia, sifat hakiki kita bukan ilmu, karena ilmu punya Allah. Jadi apa sifat hakiki kita sebagai makhluk? Tentunya lawanan ilmu. Ya.
Nah, jadi sifat ilmu itu disebut sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Karena itu memang sifat dan milik Allah Ta'ala. Kemudian mustahilnya lawanan sifat ilmu adalah jahil, artinya bodoh. Jadi mustahil Allah bersifat bodoh. Ya. Dan jahil ini ya sebuah sifat yang pasti ada pemiliknya. Sebagaimana sifat ilmu ada pemiliknya, yaitu Allah, maka jahil juga ada pemiliknya. Siapa? Selain Allah Ta'ala. Siapa itu selain Allah Ta'ala? Selain Allah Ta'ala disebut makhluk. Ya, berarti ini sifat jahil merupakan sifat hakiki makhluk. Ya, termasuk kita manusia, inilah sifat hakikat kita. Jadi kalau seseorang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berarti bukan sifat hakikinya. Ya. Karena sifat hakikinya adalah jahil. Itu ilmu punya Allah. Adapun kemudian ada disebut orang berilmu, nah, itu berarti dititipkan ilmu oleh Allah kepada dirinya. Ya. Makanya ilmu itu nggak boleh dijadikan alat kesombongan, ya, bukan untuk kebanggaan, bukan untuk menjatuhkan, apalagi untuk alat kezaliman. Ilmu itu seperti kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, ya, kelebihan-kelebihan yang lain, ya, kasih kekuatan manusia. Kekuatan itu bukan sifat asli kita. Ya, diberikan kekayaan, kekuasaan itu bukan sifat asli kita. Sebab kekuatan, kekuasaan, termasuk ilmu itu sifat hakikatnya Allah Ta'ala. Ya. Nah, kita harus sadari ya bahwasanya sifat asli kita adalah sifat jahil. Yang ini disebut dengan sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Jadi selalu di hati kita ini harus menanamkan dan merasakan bahwa kita tidak punya ilmu, bahwa sifat asli kita adalah jahil. Kita harus yakini yang bersifat ilmu, yang memiliki ilmu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu ilmu adalah sifat uluhiyah dan sifat asli kita adalah sifat jahil yang merupakan sifat ubudiyah namanya. Ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Allah jelaskan diantaranya satu ayat, wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Dan artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Nah, ini satu di antara ayat Al-Quran yang menjadi dalil akan sifat ilmunya Allah Ta'ala. Masih banyak tentunya ya ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran ya yang menunjukkan akan ilmunya Allah Ta'ala atau sifat ilmu bagi Allah Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana sikap seorang mukmin di dalam meyakini akan ilmunya Allah Ta'ala? Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia amat takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Jadi kata Habib Utsman, sikap yang harus diambil bagi seorang mukmin yang betul-betul meyakini akan sifat ilmunya Allah Ta'ala, dia yakin Allah Maha mengetahui dengan pengetahuan yang tiada batas. Allah mengetahui seluruh perkara wajib, perkara mustahil, perkara jaiz,
Allah mengetahui segala zatnya, sifat dan perbuatannya. Allah mengetahui seluruh perkara yang terkait dengan makhluk. Bahkan Allah mengetahui butiran jumlah pasir yang ada di seluruh dunia. Allah mengetahui jumlah tetesan air hujan. Allah mengetahui jumlah nafasnya makhluk. Dan seterusnya. Bahkan tidak ada satu daun yang kering jatuh ke atas bumi kecuali dengan ketentuan dan pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya ilmunya Allah Ta'ala itu tidak bisa dibahasakan. Jadi setelah kita tahu Allah bersifat seperti itu, udah kita yakini begitu adanya ya ilmunya Allah Ta'ala. Termasuk Allah mengetahui segala perkara yang ada dalam diri kita, zahiran wa batinan, dengan secara jelas, dengan sejelas-jelasnya. Bahkan kita yang punya diri, banyak yang gak kita tahu dalam diri kita. Ya, di dalam diri kita ada 3 perkara yang sifatnya gaib. Minimal yang sering kita yang kita aku gitu, yang sering kita ngaku itu punya kita. Apa itu? Kita ngaku hidup, punya nyawa atau ruh. Sementara kita belum pernah ngelihat ruh kayak apa. Modelnya, bentuknya, termasuk tempatnya ditanya. Ente punya ruh nggak? Ya punya lah. Kalau nggak punya ruh gua mati. Justru hidup karena punya ruh. Emang ruh adanya di mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, di belah mana itu adanya? Modelnya kayak apa? Bentuknya. Tuh satu, kita nggak tahu. Kemudian kedua, akal. Ya, kita kalau ditanya, lu normal nggak? Ya normal lah. Mungkin orang gila pakai ditanya begitu, gitu kan? Kenapa normal? Punya akal. Oh gitu. Emang akal kayak apa sih? Modelnya, bentuknya, tempatnya di mana itu? Oh di atas kepala. Itu mah bukan akal, itu otak. Ya, orang gila juga otaknya ada, tapi nggak punya akal. Kayak apa tuh akal? Kita nggak tahu. Cuma ngaku doang. Ya. Terus nafsu. Ya. Nafsu itu apa? Kayak apa model bentuknya, di mana tempatnya? Ya. Cuma dikasih tahu sama Allah cirinya nafsu kalau ngajak kepada hal yang nggak baik. Tuh. Itu nafsu. Bentuk modelnya kayak apa kita nggak tahu. Jadi kita sendiri yang punya diri banyak yang nggak tahu. Ya. Karena kita hidup di dalam dunia memang udah tinggal pakai segalanya. Ya, bahkan organ-organ tubuh kita nih ya di dalamnya ya dengan syaraf-syarafnya yang begitu banyak yang semua membutuhkan takaran komposisi darah ya yang dipompa oleh jantung, masuk itu darah ke dalam setiap sel-sel dan saraf-saraf di anggota badan kita yang begitu halus dengan takaran yang tepat, yang pas, sehingga mata bisa berfungsi ngelihat, kuping bisa dengar, ya dan lain sebagainya. Ya, kita pikirin gak gituan? Kagak, tinggal make ya. Dan itu semua Allah ketahui apa yang ada pada diri kita dengan sejelas-jelasnya. Zahiran wa batinan. Ya, baik yang perkara zahir maupun batin. Zahir yang kelihatan, batin yang gaib. Karena dalam diri kita pun banyak terdapat hal-hal gaib sesungguhnya. Semua Allah ketahui. Nah, kalau memang kita yakini itu Allah mengetahui segala apapun yang ada pada diri kita, maka di sini kata Habib Utsman bahwa ia amat takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatannya adanya. Kita disuruh takut berbuat maksiat karena Allah tahu.
Nah, di sini yang menjadi pertanyaan, kita kan perlu tahu maksiat itu yang mana, gitu. Ya, kita kan perlu ya memahami mana yang menjadi larangan Allah disebut maksiat. Bahkan di sini ada yang nggak disebut ya. Tuh, yang disebut cuma takut membuat maksiat. Padahal di dalamnya ada pesan yang tersirat dan harus membuat taat, begitu. Bahasa yang tersuratnya, yang tertulis disuruh takut sama maksiat. Tapi ada pesan yang tersirat. Ya, apa itu? Yang membuat taat berarti. Tuh, karena makanya ketika disebut sebuah perintah, di dalamnya selalu ada secara tersirat ada larangan, disebut larangan di dalamnya pun ada tersirat sebuah perintah. Yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Setiap ada perintah namanya amar ma'ruf mengerjakan kebaikan, plus di dalamnya pun ada nahi munkar. Ya, dan setiap ada sebuah nahi munkar, larangan berbuat kemunkaran, di dalamnya pun terdapat amar ma'ruf gitu. Jadi ini dua hal yang nggak bisa dipisahin. Ya. Kalau kita disuruh ibadah, disuruh sholat, berbuat baik ini dan itu, berarti pesan tersiratnya jangan sampai nggak ibadah gitu. Jangan sampai nggak sholat ya. Jadi ketika aqimus sholah itu mengandung makna ya la tatrukis sholah. Jangan engkau tinggalkan ya sholat, tapi kerjakan tuh. Ada perintah, di dalamnya pun ada pesan larangan untuk tidak meninggalkan ibadah dan kebaikan. Ya, di mana ada pesan sebuah larangan berbuat maksiat, di dalamnya pun terdapat sebuah perintah. Ya, takut membuat maksiat ya, karena Allah tahu, tapi jalanin ya ketaatan kepadanya, begitu. Nah, di sini disebutkan cuma satu ya, takut membuat maksiat. Sebab karena Tuhannya amat mengetahui. Berarti ketika kita membuat taat, lawan maksiat kan taat. Ya. Ini Allah juga tahu gitu. Nah, cuman kita mesti cari tahu mana itu bentuk taat yang Allah perintah dan mana bentuk maksiat yang Allah larang. Nah makanya ini harus kita cari tahu. Maka untuk cari tahunya itu di sini pun ada pesan di balik takut membuat maksiat. Ada dua pesan. Satu, berarti disuruh melakukan taat sekaligus mencari ilmunya. Tuh. Makanya di sini berkaitan sama ilmu. Ya berarti cari tahu itu ilmu namanya ya. Cari tahu tuh pelajari, cari ilmunya. Kalau bahasa kita mah ngaji dah untuk kita mengetahui mana perintah, mana larangan. Ini berarti ya pesan yang disuruh kita mensikapi di bawah ini namanya disebut babul amal. Jadi secara amal kita harus mencari ilmu. Ya, kita harus mempelajari. Dalam hidup ini kita ada perintah, ada larangan dari Allah. Apa itu? Bentuknya, macamnya, kerjaannya yang mana aja? Mana yang sifatnya perintah? Ya, namanya ibadah dan kebaikan, taat namanya. Mana yang sifatnya larangan? Ya, maksiat ya dan perbuatan dosa. Itu kan harus tahu. Berarti kalau harus tahu, berarti disuruh cari ilmunya. Kalau di atas, kita kan sifat jahil, itu sifat asli kita. Di atas mah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jahil, itu sifat hakiki kita, ya, itu bagian daripada babul iman. Secara keimanan, yang punya sifat ilmu ya Allah. Kita nggak punya. Sifat kita apa? Jahil. Itu sifat ubudiyah. Tanamkan di hati mah selalu merasa jahil. Nggak punya apa-apa. Ya. Termasuk nggak punya kekuatan. Itu sifat ubudiyahnya. Kalau nutut ilmu, itu babul amal. Itu ibadah. Makanya tolabul ilmi, nutut ilmu, itu bagian ibadah. Kalau merasa jahil di hati, itu sifat ubudiyah namanya.
Jadi ada ubudiyah masuk ke babul iman, ada ibadah masuk ke babul amal. Tuh ya. Ini kalau dibongkar sekalipun kalimatnya singkat, ini memberikan arahan didikan kepada kita begitu. Lagi-lagi kita ini dituntut supaya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Karena tuntutan yang di bawah kita harus takut sama Allah, berbuat maksiat. Kenapa? Allah tahu. Jangankan yang kelihatan, yang zahir, yang manusia lihat, yang tersirat di batin kita hal-hal yang jelek. Bahkan tidak terpantau sama malaikat. Ya, kita punya dua pengawas nih. 24 jam. Ya, Raqib Atid. Ya. Ini tugasnya mencatat hal-hal yang zahir. Sifat-sifat yang zahir. Ya, adapun sifat-sifat batin, baik dan buruknya, itu langsung penilaiannya dari Allah Ta'ala. Tuh ya. Jadi Allah yang menilai ya batiniah kita. Makanya pantauan Allah ke hati. Ya, tuh. Jadi secara zahir ya kita harus tuntut ilmu ya, nyari ilmu. Sebab apa? Dengan ilmu itulah kita akan tahu ini perintah, ini larangan. Ya, ini yang harus dijalani, ini yang harus ditinggalkan. Gitu. Ini yang bawa selamat, ini yang bawa celaka. Mesti dipelajari ilmunya. Makanya nuntut ilmu itu masuk babul amal, sebuah ibadah. Gitu. Kalau itu jahil, jahil itu sifat ubudiyah, itu taruhnya di hati. Di hati itu kita berkeyakinan ilmu mah punya Allah. Ya, sifat ilmu itu adalah sifatnya Allah Ta'ala, sifat uluhiyah. Kita makhluk, khususnya manusia, sifat kita jahil, bodoh. Itu ubudiyahnya begitu. Jadi supaya jalan antara apa? Babul iman dan babul amal jalan bareng sesuai pada tempatnya masing-masing. Ibadah dan ubudiyah selalu bersamaan. Ibadah secara zahir, ubudiyah secara batin. Begitu, ya. Jadi ketika orang punya ilmu sebanyak apapun, dia nggak merasa sombong. Ya, kenapa? Sebab batiniahnya sudah ada sifat ubudiyah. Kenapa? Ilmu punya Allah, saya mah jahil, gitu. Jadi sehingga ketika dia punya ilmu, dia berusaha memanfaatkan ilmunya dengan sebaik-baiknya sesuai aturan yang telah diperintah oleh Allah Ta'ala. Untuk apa ini ilmu? Gitu. Oh, yang pertama ilmu itu buat ngasih tahu kita, nih perintah nih. Ini yang bawa selamat, ini yang bawa aman, ini bawa bahagia, mari arahnya. Ya, ini yang bawa celaka, ini yang dilarang, ini yang berbahaya. Begini tuh model-modelnya. Waspada, hati-hati gitu. Itu semua ya bimbingan ilmu, makanya nutut ilmu wajib. Ya. Kenapa wajib? Sebab ini bagian ibadah. Ya, ibadah itu sasarannya dua, amar ma'ruf nahi munkar. Itu perkara zahir. Babul amal namanya. Ya. Adapun jahil, kita harus merasa jahil, itu perkara iman, sifat ubudiyah. Allah memantau kita, ya, itu hamba yang paling Allah cintai ketika ada sifat ubudiyah di hatinya. Merasa jahil, merasa fakir, merasa lemah, merasa hina. Tuh, ya, itu sifat ubudiyah tanamkan begitu di hati. Ya, adapun secara amal, babul amal, ya perintah larangan jalanin. Ya, secara perkara zahir, ya, yang namanya ibadah, gitu. Tuh, jadi tuh tauhid mendidik kita begitu tuh, ya. Jadi kita ini sebagai manusia memang dari mulai diciptakan udah dikasih dua tugas begitu, ya. Tugas utama kita aja pertama sebagai hamba, abid namanya. Ya kalau abid itu mesti membina hubungan baik kepada Allah Ta'ala sebagai pencipta, ya. Karena abid hubungannya kepada Khalik, kepada pencipta. Makanya ada istilah ibadah, ya. Tuh, melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, baik yang sifatnya perintah yang namanya taat ataupun larangan yang namanya maksiat. Menjalani itu semua ya merupakan bagian tugas kita sebagai abid, sebagai hamba.
Tugas yang kedua, kita juga sebagai pemimpin di atas dunia ini, sebagai khalifah. Ya, diangkat sama Allah manusia ini sebagai pemimpin. Untuk apa? Untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, ya, harmonis, khususnya kepada manusia, sesama manusia, umumnya kepada seluruh makhluk, termasuk alam semesta. Ya, makanya ini alam semesta, bagaimana kita manusia, tuh ya. Nah di sini sebagai tambahan, Imamul Haddad ya, Sahibul Ratib, yang setiap Sabtu subuh kita baca wiridnya Al-Wirdul Latif, ya, beliau katakan di sini katanya rijalul alam arba'atun, ya, rijalul alam. Siapa itu rijalul alam? Kalau bahasa kita mah rijalul alam ini ya para jenderal-jenderalnya Allah Ta'ala. Ya, jadi Allah punya jenderal di atas dunia ini. Orang-orang pilihan, ya. Yang kata Imamul Haddad, yang jenderal ini ada 4. Yang kalau masih ada 4 tokoh jenderal ini di atas dunia, jenderalnya Allah Ta'ala, ya, maka dunia ya yaduru salahuhu wa istiqamatuh. Dunia akan aman, damai, tentram, harmonis. Ya, alam semesta nggak berani ya berbuat macam-macam, gitu ibaratnya. Ya, kenapa? Ada jenderal 4 orang, jenderalnya Allah Ta'ala. Ini jenderal bintang 5 di sisi Allah Ta'ala. Ada berapa? Ada 4 tokohnya. Ya itu. Supaya kita tahu kenapa ya sekarang banyak musibah, banyak bencana, wabah nggak habis-habis, bahkan semakin ketat. Ya, kita sekarang di sini lagi biasa, ada panas, ada hujan jarang-jarang. Kalimantan kebanjiran, Sulawesi gempa bumi. Bahkan bukan hanya di negeri kita, di belahan dunia lainnya banyak musibah terjadi yang mungkin kita nggak tahu. Kenapa begini ya? Karena jawabannya satu, ini alam sudah mulai ngulet badannya. Udah tua, orang kalau udah tua, aduh, ngerasain badan ini udah banyak yang nggak enak. Iya. Kenapa itu? Kok alam pakai bisa ngulet? Karena jenderal Allah Ta'ala yang 4 ini sudah mulai berkurang. Ya, itu dijelaskan sama Imamul Haddad nih, beliau katakan rijalul alam arba'atun. Wa ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahu wa istiqamatuh. Kalau 4 ini masih ada di jalan relnya Allah Ta'ala, jenderal ini, maka dunia aman. Siapa itu? Yang pertama, abidun mustaqimun. Ya, orang-orang soleh yang istiqomah dalam ibadahnya. Ya, bukan cuma ibadah toh, tapi zahidun. Orang-orang yang zuhud, tidak ada kecintaan sama dunia. Ya, jadi para tokoh-tokoh ahli ibadah nih yang pertama. Ya, jadi orang yang fokus hidupnya ya untuk menjalani semua aturan-aturan Allah Ta'ala. Istiqomah dalam ibadah. Nyaris waktunya dipersembahkan hanya untuk Allah Ta'ala. Fokus ibadah hanya karena Allah, dia tinggalkan cinta terhadap dunia. Ya, itu Pak zuhud, bukan nggak punya dunia ya. Zuhud itu nggak cinta sama dunia, beda. Kita boleh nyari dunia, tapi tidak untuk dicintai. Kita boleh memiliki dunia, tapi tidak untuk dikuasai. Itu prinsip orang mukmin. Ya, nyari dunia silahkan. Memang harus karena kita hidup di dalam dunia, butuh terhadap dunia. Tapi ingat, nyari dunia bukan untuk dicintai. Karena dunia hanya sebatas sarana. Udah dapat dunia, gunakan itu ya buat hal-hal yang sifatnya kebaikan dan kemanfaatan. Bukan tujuan dunia mah. Dia mah alat. Gitu ya. Itu dikasih tahu itu. Jadi cari dunia silahkan. Ya, dapat banyak, ambil.
Yang penting mah sesuai aturan yang baik, halalan thayyibah gitu kan. Udah punya itu, manfaatin. Ya buat hal-hal kebaikan dan ibadah. Ya. Dunia boleh kita miliki tapi bukan untuk dikuasai. Kenapa? Karena dunia yang kita punya bukan punya kita semua. Orang yang kaya raya, banyak duitnya, jangan ente anggap itu punya ente semua. Gitu. Ya, diatur sama agama. Ada perkara wajib di dalam harta ente, itu zakat. Zakat mal. Keluarin. Ya, ada infak, ada sodako. Tuh, ente punya duit banyak, tolong bantu orang yang butuh. Gitu. Ya. Emang duit punya kita semua. Tuh agama mah ngasih tahu dunia boleh dimiliki tapi tidak untuk dikuasai. Kenapa? Sebab dikatakan dunia itu halaluha hisab wa haramuha azab. Halalnya dunia besok bakal hisab. Makanya pertanyaan tentang dunia paling lama di akhirat. Dari mana dapatnya dan kemana keluarnya. Gitu. Yang halal dihisab, yang haram ya jadi omongin. Ya. Makanya jangan merasa aman. Ya, kita punya dunia banyak saja, halal semua, mesti waspada. Makanya Nabi Sulaiman ketika diberikan dunia oleh Allah Ta'ala, ya, beliau katakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua anugerah dari Allah. Saya mah gak punya apa-apa. Tuh, sifat ubudiyah. Saya mah fakir, saya makhluk. Ini semua hadza min fadli rabbi, semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala. Sebab Allah yang maha kaya, Allah yang maha mampu, Allah yang maha kuasa. Jadi saya jadi raja, ya hakikatnya kullu minallah, gitu. Ya, jadi kalau mau nyontoh jadi pemimpin benar, contoh Nabi Sulaiman, beliau raja, ya punya istana yang megah luar biasa. Punya pasukan bala tentara, bukan cuma manusia, jin tuh pasukannya. Ya, dia mah Pak bangun di istana, nggak mau pakai tembok begini. Ya, kumpulin pasukannya, jin kumpul semua. Iya Tuan Raja, ada apa? Pergi ke laut, ngapain? Tuh, mutiara, berlian yang ada di laut angkut semua kemari. Buat apa? Buat tembok istanaku. Nih, ubinnya berlian dia mah. Nggak mau pakai ubin marmer, murah itu mah. Berlian. Untuk apa itu? Menunjukkan dunia ada di bawah telapak kaki. Injak-injak. Tuh. Tujuannya begitu. Bukan untuk kebanggaan, kesombongan. Yang kedua, buat tahadus bin nikmah. Hadza min fadli rabbi. Ini semua kemewahan yang begini hebat punya Allah. Tuh, bentuk Allah Subhanahu wa taala maha kaya gitu. Jadi kalau mau jadi seorang pemimpin, mau jadi orang kaya, bercermin, berkacalah kepada Nabi Sulaiman. Sekalipun raja dia, kaya raya, punya pasukan, manusia, jin, angin, api, bisa disuruh sama dia. Bahkan bisa bicara sama hewan. Tapi tetap tunduk di hadapan Allah. Kenapa? Punya sifat ubudiyah. Gak lupa diri. Ya, di masa ada dunia buat apaan? Sebentaran. Ya. Tapi kalau seorang pemimpin yang zalim, berarti nyontohnya Firaun. Tuh ya, karena ada dua tokoh dalam Quran disebutin. Kalau raja yang soleh, tuh Nabi Sulaiman. Tapi ada juga raja yang zalim, ya Firaun. Ya, Firaun punya kekuasaan. Ya, dikasih kekuasaan sama Allah. Dikasih juga istana, kerajaan yang megah, yang luas. Rakyatnya patuh, tunduk, punya bala tentara, kuat, ya. Dengan persenjataan yang lengkap. Ya, bahkan ditambah punya ahli sihir, punya ahli nujum, komplit Firaun. Cuma lupa diri, gitu. Dibuat semena-mena kekuasaan. Semua udah ada contohnya. Jadi siapapun kita ini, ya, semua dalam Al-Quran sudah digambarkan. Tuh begitu tokohnya. Ya. Bagaimana ujungnya kehidupan mereka? Sekalipun raja yang kaya raya tapi soleh, tetap berakhir dengan kehidupan yang baik, bahagia, selamat, gitu. Ya, tapi raja yang zalim, tuh Firaun, tuh Namrud. Udah ada contohnya. Ya. Tuh. Makanya rijalul alam sini. Yang pertama adalah orang-orang yang tidak punya cinta sama dunia. Istiqomah ibadah, kuat ibadahnya kepada Allah Ta'ala,
ya tuh, tapi dia ada kecintaan sama dunia. Bukan gak punya dunia, dunia punya, ya. Tapi dunia justru dijadikan sebenarnya sebagai sarana buat memperkuat ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Nih yang dikatakan, ya, kalau masih ada orang begini, syuyukhun rukka, orang-orang soleh, apalagi orang-orang udah tua masih istiqomah ibadah, insya Allah pintu musibah masih ketutup. Satu. Yang kedua, orang alim yang berilmu, yang habis waktunya untuk berdakwah, menyebarkan ilmu yang dia punya. Ya, yang tujuannya tidak lain membela agama Allah, mensyiarkan agama Allah, menyebarluaskan ya pengetahuan ilmu dari Allah Ta'ala, supaya umat manusia tahu mana perintah, mana larangan. Gitu. Dakwah pagi, siang, sore, malam, habis waktunya buat berdakwah. Itu orang alim. Dengan ilmunya dia melakukan berbagai macam kebaikan. Ya, nggak ada tujuan lain. Hanya Allah Ta'ala. Yang hak ya dibilang hak, yang batil ya batil. Yang nggak bisa dibeli dalilnya buat kepentingan dunia, nggak ada gitu. Ya tuh, semua yang dia jalani sesuai aturan dari Alkitab, Quran, Wasunnah, dari ajaran Nabi. Itu yang kedua, orang alim. Yang ketiga, siapa itu jenderalnya Allah Ta'ala? Sultanun adil, pemimpin yang adil. Tuh. Jadi sebenarnya pemimpin, Pak, bisa jadi wali. Ya, kalau dia diangkat seorang pemimpin dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi, ini jalan sebenarnya buat dia menjadi kekasih Allah, bisa jadi wali tuh. Siapa itu? Sultanun adil. Orang yang memiliki kepemimpinan sebagai pemimpin, presiden, raja, sultan, ya, baik tingkat atas sampai tingkat bawah, tapi dia adil. Apa itu adil? Ya, hidupnya dihabiskan untuk kepentingan rakyatnya, umatnya, gitu, pengikutnya, kaumnya, buat hal-hal kebaikan, gitu, ya. Tuh Sultanul Adil, pemimpin yang betul-betul menjalani kepemimpinannya sesuai aturan Allah. Ini bahkan salah satu orang yang dapat naungan besok di hari kiamat. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz, bagaimana Harun ar-Rasyid, bagaimana para khulafaur rasyidin. Itu mereka kan para pemimpin, tapi diceritakan kepemimpinannya mendapatkan pujian dari Allah, menghantarkan mereka menjadi jenderal-jenderalnya Allah Ta'ala di alam dunia. Itu ya. Yang keempat, siapa itu? Termasuk jenderal Allah Ta'ala, ghaniyun soleh. Orang yang kaya raya, tapi tetap soleh, ibadah. Jadi dia punya harta banyak, ya. Itu makanya kita disuruh, ya, punya harta banyak, silahkan cari harta sebanyak-banyaknya. Jadikan diri kita sebagai orang kaya, tapi ghaniyun soleh, orang kaya yang soleh. Tetap istiqomah ibadah, bahkan harta yang banyak tadi digunakan buat kebaikan agama, buat ibadah, buat ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Itu jadi orang, ya, jenderal Allah Ta'ala itu bukan hanya ulama, ya. Ada orang yang istiqomah ibadah, ada yang dakwah dengan ilmu, ada yang menjadi pemimpin yang adil, ada orang kaya yang luar biasa dermawan, soleh dan dermawan. Inilah yang Allah pandang. 4 manusia ini ketika ada di alam dunia, dunia akan aman, damai, tentrem, nggak ada musibah. Ya, tapi kalau yang asli, yang 4 ini, aslinya udah nggak ada, tinggal KW-nya doang, ya, alias tiruan, ya. Ada orang soleh ahli ibadah, tampilannya doang, pakainya doang soleh, kerjaannya mah toleh gitu. Ya, tampilnya doang soleh, dalemannya mah hubud dunia, yang dicari daripada ibadahnya kemanfaatan dunia. Ya, tujuannya dunia bukan ke Allah. Sekalipun tampilannya kayak orang soleh, ini namanya soleh tiruan. Gitu, ya. Yang kedua, ada orang alim, ilmunya luar biasa, cuma sampai di lidah doang. Maksudnya dengan ilmunya mencari dunia juga. Ya, dalil, ya, ayat bisa diperjualbelikan sesuai pesanan. Ya, yang halal bisa, ya, jadi haram, yang haram bisa jadi halal, gitu. Ya, dicari pokoknya
Bagaimana yang haram ini pokoknya bisa jadi halal tuh ya. Tuh. Jadi sekalipun berilmu disalahgunakan ilmunya. Yang ketiga, pemimpin bukan adil lagi, zalim. Tuh ya. Pemimpin memang cuman zalim. Tuh. Yang keempat, kaya raya memang. Ya, tapi hartanya ya bukan buat agama, bukan buat kebaikan, malah bikin dia lupa kepada Allah Ta'ala. Tuh. Ini berarti lawanan yang empat tadi itu semua barang tiruan. Yang ketika yang asli udah enggak ada, tinggal barang tiruan, ya udah terjadi hal seperti ini. Ya, banyak sekarang apa? Ahli ibadah hanya zahirnya doang. Banyak orang alim yang punya ilmu disalahgunakan ilmunya. Banyak pemimpin bukan adil tapi zalim. Banyak orang kaya tapi hartanya bukan buat kepentingan agama, malah tujuan hidupnya dia buat kesenangan. Nah, kalau ini yang KW-nya udah ngumpul, tiruannya udah ngumpul, yang aslinya sudah berkurang, terjadilah hal sekarang yang kita saksikan dan kita rasakan. Ya, gitu. Nah, jadi kalau sekarang banyak musibah nggak usah heran. Imamul Haddad 300 tahun silam sudah memberikan sebuah prediksi bahwa alam bagaimana kita sebagai manusia. Ya, kenapa? Sebab kita khalifah di sini. Diangkat sama Allah sebagai pemimpin. Pemimpinnya benar, adil, taat sama Allah, dunia ngikutin aman. Gak berani dia juga alam semesta menghormati pemimpin gitu. Tapi yang dilihat di pemimpinnya, wah manusianya amburadul ini. Maka bergejolaklah ini alam. Ya antar gunung meletus, ya antar tanah longsor, ya antar gempa, ya antar banjir, wabah penyakit keluar semua. Itu artinya apa? Yang nahan pintu bala sedikit, yang bocornya banyak. Ya, ini enggak ambrol aja bala, udah alhamdulillah ditahan ini. Ya berarti masih ada sisa-sisa 4 yang asli tadi masih ada, cuman sedikit. Mereka lah yang bertugas menutup pintu bala jangan sampai ambrol. Tapi karena yang bocorin juga banyak, ya mau nggak mau ditutup di sini, bocor di sono. Tutup sono, belah sono bocor gitu. Ya, nanti pada akhirnya akan terbuka itu semua. Ketika yang menahan ini udah nggak ada habis, ya ambrol. Gitu ya. Nah sekarang dicirikan banyak ulama satu-satu dicabut sama Allah. Bye-bye nih. Ya, yang kata Nabi, matal alim, matal alam. Matinya orang alim pertanda akan matinya alam semesta. Itu isyarat begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Ya. Hari ini nih ntar jam 10 itu saya punya guru ya. Anaknya Walid Habib Ali meninggal. Kemarin sore jam 5. Ya. Kemarin sore hari ini ntar jam 10 di Makamin saya bisa di sini mau berangkat ke sana. Ya, tuh. Belum lagi kemarin ya ulama Quran Syekh Ali Jabir, belum lagi daerah Jawa banyak ya, mungkin kalau didaftarin dari tahun 2020 aja udah puluhan para ulama. Ada apa ini gitu ya, itu artinya yang ketika yang nahan bala musibah dicopotin satu-satu. Ya, jadi kita sini nih di akhir zaman kayak begini Pak harus merapat terus ya sama agama. Sebab itu yang menjadi keselamatan kita. Ya, biarin orang lagi berebut harta, berebut dunia, berebut jabatan, silakan ambil tuh dunia. Jabatan ambil buat ente. Kenapa? Umur dunia nggak lama lagi. Ujung-ujungannya kita siapapun mati. Akhir kehidupan manusia mati, mau kemana lagi? Mau belagu-lagu kayak apa juga, batang-batang di dalam dunia, ujungnya mati gitu. Dan apakah setelah mati kelar? Habis itu beres. Kata siapa? Justru kehidupan akan dimulai ketika sudah masuk ke alam kubur. Itu kehidupan yang hakiki, yang sejati, yang sesungguhnya. Hidup yang asli itu besok. Ya, mungkin kita kalau pagi nih Pak, kalau lagi nggak ngaji ya, kan suka ngopi di rumah. Udah sembahyang subuh, bini bikinin kopi, kita ngobrol sama bini, sambil sarapan mungkin ya, atau sambil makan singkong rebus gitu. Kita ngomong begini sama bini, gua semalam ngimpi gitu tuh. Ngimpi apa bang? Ya biasa ngimpi itu kan ada dua. Kalau yang enak kita ceritain enak, indah, gue malam mimpi enak banget begini-begini. Pengen tuh ngimpi kayak gitu lagi. Cuman terkadang kita juga bercerita semalam gue ngimpi serem banget. Gue ogah ngimpi kayak gitu lagi.
gitu ya. Kapok gua ngimpi kayak gitu lagi. Pokoknya gua udah serem banget, menakutkan gitu. Itu kita lagi apa? Lagi cerita tentang mimpi kita semalam. Ya, besok Pak kita masuk ke alam kubur, itulah kita cerita. Mimpi kita apa? Mimpi kita alam dunia. Tuh. Nanti alam dunia ternyata menjadi mimpi kita ketika kita sudah masuk ke alam kubur. Seperti halnya kita pagi-pagi lagi ngobrol cerita mimpi kita semalam waktu tidur. Makanya dikatakan al-naumu akhul maut. Tidur itu temannya mati, saudaranya mati. Sebab kembangnya tidur adalah mimpi dan mimpinya ya di alam kubur adalah dunia. Jadi kita semua sekarang lagi mimpi. Sebab ini adalah alam dunia, ini mimpinya akhirat. Yang besok kita begitu masuk alam kubur, ibaratnya pagi-pagi lagi kongkos sama bini kita ngomongin mimpi yang semalam. Maka begitu masuk alam kubur, kita udah bangun, baru ngimpi kapan? Hidup di alam dunia. Itu yang diisyaratkan sama Imam Ali, wa idza matu intabahu. Jika manusia mati, mereka baru bangun. Dan mimpinya ada yang enak tadi itu, ada yang kagak enak gitu. Cuman ingat, kalau mimpi sekarang nih di alam dunia, ini menjadi penentu enaknya enggak enaknya cerita kita besok di dalam kubur. Kayak kita tadi pengen gue besok-besok mudah-mudahan ngimpi kayak gitu lagi, enak banget, sampai tidur kayaknya sebentaran banget. Padahal semalam suntuk dia tidur. Dari habis isya sampai subuh baru bangun. Karena mimpinya enak, sebentaran katanya tidurnya. Diceritain apa kepengen lagi. Maka begitu masuk alam kubur, mimpi indah yang saat ini sedang kita ciptakan akan menjadi penghibur buat kita. Alhamdulillah pernah ngimpi kapan? Di alam dunia gitu. Itu ngimpi Pak. Ini berarti sekarang kita lagi mimpi. Maka mari ciptakan mimpi yang indah sekarang. Gitu. Dan mimpi yang serem. Ya, karena besok begitu dia hidup di alam kubur, dia tahu baru bangun, ya mimpinya serem. Dia akan katakan, ya laitani kuntu turaba. Ya kalau tahu mimpi serem begitu, mengapa jadi orang gua? Mendingan gua jadi tanah. Ya, jadi ingat dan sadari sekarang kita hidup dalam dunia sedang mimpi. Dan cerita ini akan kita ceritakan di dalam kubur kita. Seperti kita cerita semalam habis mimpi ketika lagi tidur. Gitu. Ya. Dan mimpi sekarang penentu. Enak enggaknya di sono sekarang. Makanya mari sama-sama ciptakanlah mimpi yang indah. Mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Supaya kita tersenyum di alam kubur, pernah punya mimpi. Indah semuanya. Kapan tuh? Alam dunia. Makanya di sini hidup sementara. Orang tidur mah ngimpi nggak ada yang lama gitu. Ya, nggak ada yang lama. Orang paling lama banget nih, malam habis begadang dia, habis subuh tidur. Johor juga udah bangun, paling lama segitu. Ya, begitu dia bangun, berbagai macam mimpi yang dialami itu, ya kan, dalam tidurnya. Besok begitu kita meninggal dunia, wa idza matu, kata Imam Ali, intabahu. Jika sudah mati, baru melek. Habis tidur ini, habis ngimpi. Ngimpinya alam dunia. Masya Allah, kalau ngimpi yang enak, pengen tuh. Ya, bahkan ada Pak, ya, wali-wali mah pengen minta hidup lagi. Ya Allah, saya belum puas hidup dalam dunia. Belum kenyang mempersembahkan hidup saya buat Engkau. Makanya ada kisah para wali yang ketika dia pulang ke rumahnya, dia udah mati di situ. Ya, rumah saya kok banyak banget orang ini, ada bendera kuning. Ya, ada apa ya? Tapi begitu dia nanya sama orang, bor-boran jawab tuh orang. Nengok juga kagak sama dia. Penasaran nih siapa yang mati. Begitu dia masuk ke rumahnya, ternyata dia yang mati jasadnya. Lah, kapan saya di Kampung Rawa udah mati ya? Berarti ini isyarat saya harus pindah ke tempat lain untuk dakwah. Ada wali yang begitu. Ya orang hidup punya Allah kan bisa aja begitu ya. Makanya banyak para orang soleh seperti siapa tuh? Cerita yang nyata. Sunan Ampel punya murid. Di samping Masjid Ampel itu ada namanya ada Mbah Soleh. Ada berapa makamnya? Yang belum pergi ke sono ziarah ke Sunan Ampel. Di samping itu ya ada muridnya. Merebut masjidnya Sunan Ampel. Namanya Mbah Soleh. Udah meninggal Pak. Kata Sunan Ampel ya. Waktu masih ada Mbah Soleh main masih rapi bersih. Udah mati orang sekarang.
Besok hidup lagi nyapu tuh orang. Bisa nggak begitu? Ya bisa aja wali. Dan hidup memang bukan punya kita, punya Allah. Mau dikasih siapa itu hidup? Ya batu aja dikasih sifat hidup. Bisa ngomong sama Nabi. Kan begitu. Terserah Allah itu. Karena hayat itu. Besok bakal kita bahas tentang sifat hayat. Gitu ya. Tuh begitu. Jadi sekarang ini semua kita sedang bermimpi. Hati-hati. Disinilah tempat kita menciptakan mimpi yang indah, mimpi yang baik, supaya menjadi sebuah cerita yang indah ketika kita sudah intabahu, udah bangun beneran. Kapan? Masuk ke alam kubur. Itu bangun beneran. Ya, kayak coba gua ya, mimpi itu bukannya mimpi doang jadi kenyataan, enak banget semalam tuh mimpi indah. Kita cerita begitu, ya. Maka kita akan menyesal kalau di alam dunia mimpi ini kita sia-siakan, ya. Nah ini kan salah satu bimbingan ilmu begitu. Membongkar hakikat hidup seperti apa di alam dunia supaya kita tetap arah dengan ilmu. Tahu ini harus kita jalani berupa perintah namanya ibadah. Dan tanamkan sifat ubudiyah di hati kita, selalu merunduk, ya, selalu menyerah di hadapan Allah Ta'ala, karena Allah lah sang pemilik segalanya, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan taufik hidayah kepada kita, agar kita istiqomah dalam ibadah kepadanya, dan kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.